Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan, dari yang tampak maupun kenikmatan-kenikmatan yang tidak tampak kasat mata kita. Dan dari sekian banyak kenikmatan yang teragung, kenikmatan termulia yang Allah berikan kepada hambanya adalah kenikmatan istiqamah. Nas'alullah min fadlih. Keistiqomahan di atas agama Allah, istiqamah di atas ketaatan kepadanya, di atas manhajul haq. Kenikmatan ini tidak akan bisa tertandingi oleh kenikmatan-kenikmatan yang lain. Istiqamah adalah karamah yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Baik itu berupa menjalankan perintahnya maupun meninggalkan larangannya. Yang mana pokok dari istiqomah ini, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, pokok dasarnya adalah istiqomahnya qalbu. Istiqomahnya qalbu di atas tauhid. Itu yang Allah katakan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguh orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di atas tauhidnya, iman kepadanya. Tidak menoleh kepada selain Allah. Oleh karena itu ulama sebutkan salah satu dari sekian banyak keutamaan tauhid, fadlu tauhid banyak. Antum pelajari, dan di kitab tauhid ada bab khusus fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, dia menghapuskan dosa. Sekian keutamaan tauhid, salah satu keutamaan besar dari tauhid itu la yu'raf li sahibihi su'ul khatimah. Tidak pernah diketahui orangnya yang bertauhid mati, na'udzubillah, di atas su'ul khatimah. Allah jaga istiqomahnya sehingga sampai ajalnya menjemput, dia alal khair, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nas'alullah min fadlih. Keutamaan tauhid. Istiqamah, akhwani rahimani wa rahimakumullah,
seperti Umar Ibn Khattab radhiyallahu an pernah menafsirkan antastaqim 'alal amr wan nahi wala turawwigh rawghana tsa'alib. Kamu istiqamah di atas perintah maupun larangannya. Larangan Allah, perintahnya. Kamu tahu itu perintahnya, kamu terus berusaha mengamalkannya. Kamu tahu itu larangannya, kamu berjuang terus meninggalkannya. Dan kamu tidak bahasa Indonesianya musang atau sejenisnya, itu binatang yang paling tidak bisa anteng, tidak bisa tenang. Sebentar loncat sana, sebentar loncat situ, sebentar terus berubah-berubah begitu. Loncat sana, loncat sini, pindah sana, pindah situ. Makanya kata Umar, wala turawwigh rawghana tsa'alib. Kalau musang seperti itu dan kamu istiqamah tidak seperti itu, menuntut orangnya akan jadi tenang, istiqamah. Enggak kemudian berubah begini, esok lain lagi. Sebentar ada cobaan, ada ibtila, berubah lagi begini begitu. Orang bertanya-tanya, orang terheran-heran. Ada apa si fulan? Kenapa demikian? Orang mengingkari, enggak seperti fulan yang kita kenal dulu. Berubah. Istiqamah seperti Syekhul Islam sebutkan, a'zamul karamah. Maka dia menjadi karamah yang Allah berikan kepada hambanya yang teragung. Karamah teragung ya istiqamah. Luzumul istiqamah. Yang fardu perintah wajib dia jaga, yang sunnah dia amalkan, yang dilarang haram makruh dia selalu berusaha meninggalkan semua itu. Itu karamah terbesar yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Istiqamah ini perintah Allah. Bahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta di surat Hud 112. Maka istiqamahlah sebagaimana engkau diperintah oleh Allah. Jika nabinya diperintah istiqamah, terlebih-lebih lagi umatnya lebih butuh untuk diperintah istiqamah, lebih butuh untuk diingatkan untuk istiqamah. Di Fussilat juga Allah sebutkan di ayat 30 dan selanjutnya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, turun kepada mereka para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu.
Jangan kalian takut, jangan pula kalian bersedih. Karena keduanya yang membuat manusia itu labil. Takut dari apa yang akan dia hadapi ke depan, atau bersedih dari apa yang telah lalu, telah hilang darinya. Maka mereka ditenangkan, la takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan pula kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kabar gembira bagi kalian jannah yang kalian telah dijanjikan dengannya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah para wali bagi kalian di kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di akhirat segala yang kalian inginkan, bagi kalian segala yang kalian angan-angankan, apapun yang kalian mau, apapun yang kalian minta pasti kalian peroleh. Balasan bagi yang istiqamah. Nuzulam min ghafurir rahim. Semua itu jamuan dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ketika seseorang datang kepada Rasulullah SAW, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an menyatakan, "Ya Rasulullah, qul fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ajarkan padaku suatu kata yang ringkas, ajaran yang ringkas, padat dalam Islam ini yang aku gak akan tanya lagi kepada siapapun setelahmu. Qala, maka jawab Rasulullah padanya, qul amantu billah tsumma istaqim. Ucapkan olehmu, aku beriman kepada Allah, lalu istiqamahlah. Beristiqamahlah. Demikianlah pentingnya istiqamah bagi seorang hamba dalam kehidupannya. Istiqamah dengan ini berarti mencakup jami' majami'uddin, seluruh bagian agama, seluruh permasalahan din, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semua tercakup dalam perintah istiqamah. Makanya kata Ibnul Qayyim rahimahullah, istiqomah ini berarti adanya di dalam qalbu seorang hamba ta'zimul amr wa nahi. Dia agungkan perintah itu. Dia agungkan larangan. Artinya dia yakin dan bagi dia ini bukan perintah sembarang. Bukan sembarangan, bukan perintah yang gampang, perintah besar. Perintah penting. Larangan ini bukan larangan sekedar larangan. Larangan yang dahsyat. Sehingga kalau itu ada di dalam kolbu,
perintah dia akan menyia-nyiakan, nggak akan berani. Larangan pun demikian, dia nggak akan melanggar kalau larangan itu agung dalam dirinya. Dan itu, untuk mencapai itu juga, kata Ibnul Qayyim, munculnya dari pengagungan qalbu dia kepada yang memerintah dan yang melarang, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau yang melarang, yang memerintah begitu agung dalam dirinya, begitu besar, begitu mulia, maka seluruh yang dilarang, seluruh yang diperintah olehnya besar baginya. Dan itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim di surat Nuh alaihi salam, menyampaikan kepada kaumnya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya, bagi kalian umat Nabi Nuh, tidak ada takutnya kalian kepada Allah. Tidak ada azamah. Tidak ada keagungan Allah dalam hati kalian. Tidak ada nilainya di dalam hati kalian Allah itu. Halakum la tarjuna lillahi waqara. Karena kalau ada keagungan itu, kalau ada begitu besar makna Allah itu dalam diri kalian, kalian nggak akan berani melanggar larangannya, meninggalkan perintahnya. Ma'alakum la tarjuna lillahi waqara. Istiqamah tentu masing-masing hamba menginginkannya, berharap bisa istiqamah. Dan dari kenikmatan Allah, Allah sampaikan kepada mereka beberapa asbab yang membantu mereka untuk istiqamah. Yang pertama dan segala-galanya ya kehendak Allah. Allah yang tentukan. Taufik hanya darinya. Taufik untuk beramal saleh, taufik untuk taat, semangat. Terkadang kamu dapati orang tua, bahkan mungkin dia lemah, mungkin sakit-sakitan, mungkin pincang, mungkin ada kekurangan-kekurangan pada tubuhnya, tapi semangatnya dia tetap jalan ke masjid 5 waktu misalnya. Dengan susah payah, tapi semangatnya. Dalam keadaan serba keterbatasan. Sementara yang lain masih muda belia, suruh futsal 2 jam kuat. Tapi malas ke masjid. Taufik. Nggak ada semangatnya. Nggak ada gairah. Nggak ada dorongan pada dirinya untuk aku harus ke masjid. Aku harus ikut. Jangan sampai ketinggalan berjamaah di masjid.
Maka perkaranya bukan kemauan seorang hamba, tapi itu taufik dari Allah. Yang tua jauh lebih semangat. Terkadang kamu lihat dari yang muda. Maka itu iradatullah. Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Yang Allah inginkan untuk memberinya hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Dalam Al-An'am. Dalam Zumar, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin mir rabbih. Dan siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, dia di atas cahaya dari Rabb-nya. Maka ad-du'a. Banyak-banyaklah kita semua berdoa. Menyadari ini kehendak Allah, maka doa, meminta dan memohonlah selalu kepada Allah agar diberi taufik, istiqamah, diberi semangat, hidayah untuk istiqamah. Yang kedua, istighfar, taubat dengan segala macam syarat dan tuntutannya. Allah menyebutkan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh di Fussilat ayat ke-6. Maka istiqomahlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Maka istighfar dengan maknanya yang luas, mengakui, menyesali, bertekad tidak kembali, melakukan itu, membantu seorang hamba untuk istiqamah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapat falah. Falah itu kebaikan ketika seorang hamba mendapat segala kebaikan yang dia inginkan dan selamat dari segala kejelekan yang dia takuti. Allah perintahkan ini, bertobatlah kalian semua, di surat An-Nur 31, setelah Allah perintah kepada hambanya sekian perintah. Setelah Allah larang mereka dari sekian larangan. Sebelum ayat ini, perintah untuk menundukkan pandangan, mukminin, mukminat, perintah untuk menjaga kehormatannya masing-masing, furuj, perintah untuk dijaga. Setelah perintah-perintah dan larangan itu Allah tutup dengan ini, bertobatlah kalian semua kepada Allah. Ini mengisyaratkan bahwa Allah Maha tahu. Hambanya ada saja kekurangannya, ada saja kelemahannya. Terjebak dalam maksiat, terpeleset dalam dosa. Namun jika dia taubat, menyesal, segera beristighfar, bertobat kepada Allah, berbenah diri, alal khair, dia tetap masih dalam kebaikan, terjaga istiqomahnya.
Yang ketiga, zikir. Banyak berzikir, doa. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, zikir yang banyak. Allah perintahkan mereka untuk selalu dan memperbanyak berzikir kepadanya. Dan salah satu orang-orang yang Allah janjikan bagi mereka ampunan dan pahala besar bagi mereka, dari mereka-mereka yang melakukan amalan ibadah ini, ketaatan itu, salah satu yang Allah sebutkan, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Begitu pula orang yang banyak berzikir kepada Allah, lelaki, وَالذَّاكِرَاتِ. Begitu pula para wanita mukminat yang banyak berzikir kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka semua ampunan di sisinya dan pahala yang besar. Di Bukhari dari hadis Abu Musa, Rasulullah SAW sebutkan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah walladzi la yadhkuru rabbah matsalul hayyi wal mayyit." Permisalan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan yang tidak sama seperti permisalan orang yang hidup dan yang mati. Jauh perbedaannya. Maka biasakan untuk berzikir kita semua. Jangan dianggap sepele. Azkar penting. Itu menjaga istiqomah. Dan antum tahu azkar wirid-wirid yang ada di dalam sunnah, baik terkait sholat, seusai sholat, 5 waktu, sobah, masa, zikir petang, pagi, mau tidur, bangun tidur, mau makan, setelah makan, dan semuanya. Biasakan. Dan ingat keutamaan-keutamaannya sehingga gak hampa dan tidak pula seperti rutinitas yang dia jalani begitu saja tanpa dia tahu kenapa dan mengapa. Mungkin dia berzikir tapi tanpa, ini mungkin terlupakan, terlalaikan darinya kenapa dia baca, apa keutamaannya. Padahal penting itu. Menumbuhkan semangat dan ada yang diharap. Dan itulah ibadah, itulah takwa. Ada yang kamu harap. Tarju thawaballah. Kamu harap keutamaannya di sisi Allah. Ya semisal setelah sholat 5 waktu. Kamu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Setelah itu di yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamaannya? Mungkin dibaca, banyak yang membaca. Tapi banyak terlewatkan olehnya. Kenapa ini? Apa keutamaannya? Padahal tiap hari dia baca.
ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Rasul sebutkan terampuni, dihapus dosa-dosa dia, kalaupun sebanyak buih di lautan. Seluas lautan matamu memandang, itu buih, dosa-dosa terhapus. Sebanyak apa? Makanya juga kata Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah, orang harus mengamalkannya dengan benar. Keutamaan sebesar itu enggak mungkin diraih dengan asal-asalan. Terkadang sebagian orang, bahkan sebagian ikhwah, bahkan sebagian tulabul ilm, para penuntut ilmu bahkan, cepet-cepetan. Dia lakukan tapi dengan cepat. Ini misalnya, setelah saya salam, dia baca ini dengan begitu ekspresnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan itu dikritik oleh Syekh Albani, tidak demikian. Kok utamanya besar, kek bisa dilakukan dengan cara seperti itu? Dengan tumak nina, dengan tenang. Kamu hayati betul, kamu harapkan keutamaannya. Dan beliau contohkan, Syekh Albani mencontohkan, sunnahnya dibaca dengan tenang, tumak nina. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu masing-masingnya 33 kali. Zikir. Membantu istiqamah. Begitu yang lainnya. Zikir pagi kamu baca, kamu terlindungi, Allah jaga sampai kamu petang, petang kamu baca, Allah lindungi sampai kamu esok pagi. Wah, kata, terjaga istiqomahmu. Yang keempat adalah muhasabatun nafs, introspeksi diri. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Di riwayat Tirmidzi, orang yang cerdas yang mau mengintrospeksi diri. Umar bin Al-Khattab katakan radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Sebelum nanti. Ya harus ada waktu. Entah itu pagi, sore, petang. Kamu hisab. Apa yang aku lakukan hari ini? Kebaikan, keburukan, hasanat, sayyiat, kamu timbang-timbang berapa, yang mana yang lebih banyak. Aku banyak salah hari ini, aku banyak berbuat jelek, harus aku benahi esok hari. Harus muhasabah. Jangan cuek terhadap apa yang kamu lewati di setiap hari, nggak peduli. Nggak kamu hitung, nggak kamu introspeksi. Lah, muhasabah penting. Sehingga kamu terpacu untuk berbenah. Dan itu banyak membantu untuk istiqamah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
keikhlasan seorang hamba itu segala-galanya. Dan itu perintah dan tujuan dia diciptakan oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan seluruh amal ibadahnya untuk Allah semata. Ini juga butuh muhasabah. Seberapa keikhlasan dia. Dan yang merasa berat ini bukan orang-orang selevel kita, a'immah. Makanya mereka ucapkan seperti Sufyan rahimahullah. Tidak ada yang lebih berat aku hadapi seperti niatku sendiri karena berubah-ubah. Mereka bermuhasabah. Bagaimana keikhlasan ini? Harus dihisab. Seperti apa keikhlasan kita di setiap hari, dalam setiap ibadah. Karena itu tujuan hidup. Tujuan Allah ciptakan. Seberapa kita merealisasikannya. Dan tauhid, ilmu tauhid yang kamu pelajari, kitab tauhid, usul salasa, qawaidul arba' dan semisalnya, itu banyak membantu untuk ikhlas, menjaga keikhlasan. Pentingnya, nggak boleh luput dari kajian tauhid, nggak boleh lepas dari kajian tauhid, terus dikaji. Hatam selesai, diulang lagi dari awal. Nggak ada yang basi. Bahkan yang sudah pernah kita ambil, perkara yang sudah pernah kita pelajari, namanya manusia. Bisa saja dia masih terlewatkan, terlupakan, karena kesibukannya, karena ininya. Ternyata dia langgar lagi. Walaupun berkali-kali dia hatam. Hanya terus dikaji. Salat 5 waktu. Banyak membantu istiqomah seorang hamba. Makanya dalam hadis juga, ma min imri'in muslim tahdurhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub ma lam tu'ti kabirah wa dzalika ad-dahr kulluhu. Di Sahih Muslim, seorang hamba muslim yang memasuki waktu sholat, kemudian dia sempurnakan wudhunya, dia sholat, dia sempurnakan khusyuknya, rukuknya, ini, sampai salam. Maka itu kafarah, penghapus dosa-dosa dia semua yang telah lalu. Selama dia tidak melakukan kabirah, kabair, besar-besar. Dan hal-hal ini dibutuhkan oleh setiap kita. Sehingga kalaupun dia ada tergelinciran, ini segera terbenahi, segera tertambal. Kalau dia masih dalam lingkup kebaikan ini, masih 5 waktu, masih di masjid, masih istighfar, masih taubat, terjaga istiqomahnya. Sesuatu yang patut untuk dia jaga. Ilmu pun demikian, banyak membantu istiqamah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, seperti yang Rasulullah SAW sebutkan.
Yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, berilmu dalam agamanya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke jannah. Masyaallah min fadlih. Istiqamah. Ilmu banyak membantu istiqamah seorang hamba. Wa innama warathul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Di hadis panjang. Para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tapi mewariskan ilmu. Maka yang mendapati warisan itu sungguh telah mendapat bagian yang sangat banyak. Istiqomah dia. Karena mendapat warisan para nabi, ilmu. Belajar, mengkaji, talabul ilm. Ilmu itu pula yang memupuk dan menambah rasa takutnya kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Makanya kata Ibnu Mas'ud, kafa bil khasyatillahi ilman. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu. Kalau dikaitkan dengan yang tadi, dari rasa takut itu terhalangi dia dari yang haram. Ilmu yang menambah dan memupuk rasa takut itu di dalam diri. Qala Allah, qala Rasul. Tidak kalah pentingnya suhbatul akhyar, teman yang baik, pergaulan yang baik, dan ma'ruf. Apa yang Rasulullah sebutkan, mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil misk wa nafikhil qir, al-hadis. Permisalan teman baik dan jelek seperti penjual minyak wangi dan peniup api. Yang ini kamu kecipratan baunya harum, kamu masuk toko parfum coba, jangan sentuh, nggak usah kamu nyentuh minyaknya. Sebentar kemudian kamu keluar, wangi bau kamu, kena asapnya atau apanya, aroma di ruangan toko tersebut, kamu keluar wangi. Nggak beli, nggak nyentuh, nggak apa padahal. Teman yang baik seperti itu. Kecipratan kamu baiknya. Pandai besi pun demikian, kamu akan khawatir terpercik apinya, terbakar pakaianmu, bau, busuk. Teman yang jelek mempengaruhi istiqamah. Kamu sadari atau tidak, kamu rasa atau tidak. Menjaga lisan, sadar tentang bahayanya. Ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap satu kata pun kecuali di sisinya ada raqib atid. Kamu bertanggungjawabkan semuanya.
Man yadmanu li ma baina lihyai wa ma baina rijlai azman lahul jannah. Yang menjamin bagiku mulutnya, farjinya, aku jamin baginya jannah. Ini menjamin, menjaga lisannya, menjamin, menjaga kehormatannya dari yang haram. Berpengaruh kepada istiqamah. Mau tidak mau. Orang kalau bicara semaunya, tidak dia hitung jelek baiknya, maslahat mafsadahnya, akan terasa nggak nyaman dalam hatinya. Ada jarak, dia semakin jauh dari Robnya. Dan begitulah keumuman maksiat. Lisan dijaga, menjaga kamu dari istiqamah. Makanya dalam hadis Mu'adz yang panjang, awal kan beliau tanya kepada Rasul SAW, tunjukkan padaku amalan yang mengantarkan aku ke jannah dan menyelamatkan aku dari neraka. Amalan yang mengantarkan ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Sa'alta an 'azim. Maka Rasul katakan, kamu tanya perkara besar wahai Mu'adz. Karena itu tujuan hidup, apalagi setelah itu. Orang ingin surga dan selamat dari neraka. Tapi itu akan mudah bagi yang Allah mudahkan baginya. Al-Muhim Rasul sebutkan ini Islam itu pokok segalanya. Jihad, ini, itu, amalan kebaikan, sedekah, sholat malam, pintu-pintu kebaikan. Setelah semuanya disebut oleh Rasulullah SAW, di akhir hadis Rasul katakan, afala adulluka bimalaki dzalika kullihi. Dari semua tadi yang banyak, yang ujung-ujungnya adalah kamu akan masuk surga selamat dari neraka. Mau aku tunjukkan padamu malak yang menguasai, menentukan semua itu. Ya mungkin kalau boleh digambarkan lebih dekat gampangannya, kurang lebihnya mungkin semacam passwordnya, kunci. Kalau kamu ketahui ini, ya layaknya kalau komputer misalnya, kalau kamu tahu passwordnya, kamu bisa masuk, kamu bisa manfaatkan keuntungan program ini itu, banyak membantu kamu. Nah, kalau kamu nggak tahu passwordnya, ya nggak akan sulit, kamu nggak akan bisa dapat memanfaatkannya. Maka Rasul keluarkan lisannya, kemudian beliau katakan, kuffa alaika hadza, kuffa alaika, tahan olehmu ini, lisan. Maka itu pokok segalanya. Itu penguasanya, penentunya dari semua tadi. Tahan lisanmu. Kuffa alaika hadza. Kamu lihat, kalau kamu jaga, akan banyak kebaikan-kebaikan yang dimudahkan untukmu. Kalau kamu jaga, akan terhindar kamu dari banyak kejelekan. Lisan. Akan banyak orang senang padamu. Orang banyak dekat padamu, nyaman bermuamalah dengan kamu. Senang dekat kamu.
Kamu nggak ada pun dicari, kehadiranmu diharapkan. Tapi sebaliknya kalau lisanmu jelek, ya siapa bisa tahan? Orang nggak akan nyaman bersamamu. Kamu datang pun yang ada ketakutan, orang berharap segera berpisah darimu. Yang ada permusuhan, yang ada kebencian, yang ada lisan. Banyak membantu istiqamah seorang hamba. Segala-galanya adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu, doa dan mintalah selalu kepada Allah dalam sholat, dalam setiap waktu, untuk Allah beri istiqamah, untuk Allah beri taufik, Allah beri ismah, dilindungi olehnya. Fal muwaffaq man waffaqahullah. Itulah taufik yang Allah berikan kepada hambanya. Dijaga, dilindungi, diberi taufik dalam kebaikan. Wal makhzul an yakilakallah ila nafsik. Lawannya khudlan, na'udzubillah. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Ketika Allah memasrahkan dirimu pada dirimu sendiri. Allah pasrahkan pada dirimu sendiri, tidak Allah beri taufik. Makhzul, dicampakkan, dibiarkan. Kita sangat butuh taufik itu. Mintalah dan yakinlah, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan dan kemampuan yang akan bisa kita istiqamah, nggak akan bisa kita terlindungi kecuali dengan Allah semata. Yakini itu, sehingga terus mendekat, terus berinabah, terus bertaubat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin yang bisa tersampaikan malam ini. Semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.